ternyata gaji driver MBG itu jauh lebih layak ketimbang teman-teman yang mencerdaskan anak bangsa. Miris hati saya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdiang menanggapi sejumlah isu terkait program makan bergizi gratis. Melalui unggahan di akun media sosial, Nanik menyebut narasi yang membenturkan program MBG dengan dunia pendidikan telah berkembang liar dan menyesatkan. Salah satunya terkait isu gaji guru honorer lebih kecil dari gaji sopir makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Nanik, gaji sopir MBG yang disebut 3 juta rupiah per bulan adalah bohong. Nanik menjelaskan bahwa gaji sopir MBG sebesar 80.000 hingga 100.000 rupiah per hari, sehingga paling banyak 2,4 juta rupiah yang diterima sopir per bulan. Tidak hanya soal gaji guru honorer, Nanik juga meluruskan soal anggaran program makan bergizi gratis yang disebut-sebut diambil dari anggaran pendidikan. Menurut Nanik, setelah dirinya bertanya dengan Menteri Keuangan langsung bahwa anggaran untuk program MBG diambil dari semua pos kementerian dan lembaga lain. Terkait isu 32.000 karyawan SPPG yang disebut akan diangkat sebagai ASN, Nanik juga menyebut bahwa informasi tersebut tidak benar. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan kasus keracunan program makan bergizi gratis menurun. Jumlah kasus keracunan makan bergizi gratis turun dari 85 kasus pada Oktober 2025 menjadi 10 kasus pada Januari 2026. Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat Badan Gizi Nasional dengan Komisi 9 DPR di Jakarta Selasa siang. Kendati demikian, Dadan menyampaikan jumlah itu belum mencapai target zero accident. Menurutnya, sejumlah kejadian masih terjadi lantaran pelanggaran SOP yang terjadi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurutnya, kasus kejadian menandakan adanya aspek perbaikan penerapan SOP keamanan di dapur umum. Yaitu daerah istimewa Jakarta dan daerah alhamdulillah bisa menurun di 40 kejadian di November dan menyisakan kejadian di Desember 2025 12 kejadian, dan di Januari sudah terdapat 10 kejadian meskipun kami targetkan 0 kejadian, tapi masih saja ada pelanggaran-pelanggaran SOP yang terjadi, dan kita lihat bahwa kasus kejadian menurun menurut kami, dan dengan peningkatan jumlah SPPG yang lebih signifikan, kasus kejadian yang menurun untuk menunjukkan bahwa aspek perbaikan penerapan SOP keamanan pangan terjadi sangat signifikan, dan kami upayakan terus membaik, dan kita bisa tunjukkan juga dengan jumlah SPPG yang sudah SLHS itu mencakup 32% dan sedang dikejar agar bisa terus meningkat. Beralih ke informasi lain, pemirsa, PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli dan Metropolitan Mall Bekasi menggelar kegiatan donor darah yang diikuti oleh pengunjung dan karyawan mall. Bersama dengan PMI Kota Bekasi dan Kabupaten Subang, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sesama serta mendukung pemenuhan stok darah nasional. Para pengunjung dan karyawan Metropolitan Mall Bekasi, Jawa Barat sangat antusias mengikuti aksi donor darah. Kegiatan ini digelar PT MNC Vision Network Tbk bersama MNC Peduli yang berkolaborasi dengan PMI Kota Bekasi dan Kabupaten Subang serta Metropolitan Mall Bekasi. Kegiatan donor darah ini juga menjadi bentuk kepedulian dalam membantu sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan darah. Saya lihat tidak hanya pengunjung, tapi juga para penjaga-penjaga toko ikut berpartisipasi. Begitu melihat, mereka langsung masuk dan daftar. Jadi ini kegiatan yang amat sangat bagus. Kalau bisa lebih dikembangkan lagi, bisa mencapai jangkauan Cikarang, Cilengsi, Cibubur, dan sebagainya. Terima kasih kepada MNC Vision Network dan MNC Peduli atas kolaborasi dan kerjasama yang sangat luar biasa dengan Metropolitan Mall Bekasi. Ada target sekitar 250 kantong darah dan saya yakin bisa tercapai.
Aksi kemanusiaan yang diinisiasi MNC Vision Network dan MNC Peduli ini juga untuk membantu memenuhi kebutuhan stok donor darah nasional, khususnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini sangat memudahkan masyarakat Bekasi untuk bisa berpartisipasi donor darah di Metro Bekasi. Lalu tentunya terima kasih kepada MNC Peduli, MNC Vision Network, serta Metro Bekasi karena sudah mengadakan kegiatan yang sangat positif untuk warga Bekasi. Aksi nyata dari PT MNC Vision Network TBK bersama MNC Peduli ini diharapkan dapat terus hadir memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 100 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Kecelakaan terjadi saat hujan salju lebat yang mengguyur mengakibatkan ruas jalan tertutup. Sejumlah truk berukuran besar dan beberapa kendaraan saling bertabrakan secara beruntun. Banyak kendaraan sampai keluar dari jalanan setelah berkali-kali tergelincir. Puluhan truk saling bertumpuk dan menghalangi ruas jalan raya antar negara bagian yang biasanya ramai dilintasi berbagai kendaraan. Kepolisian negara bagian Michigan menyebut banyak korban luka akibat peristiwa ini. Sementara penyebab kecelakaan diduga akibat ruas jalanan yang tertutup salju akibat badai salju. Pemirsa, Israel kembali melanggar perjanjian gencatan senjata. 2 anak Palestina gugur akibat serangan pasukan Israel. Pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza terus berlanjut. 2 anak Palestina gugur akibat serangan langsung pasukan Israel. Media lokal menyebut seorang anak laki-laki berusia 15 tahun ditembak oleh pasukan pendudukan di wilayah Al-Alam, Rafah, jalur Gaza Selatan. Hussein Abu Sabla, 17 tahun juga dilaporkan tewas ditembak pasukan pendudukan di sekitar kawasan Al-Tahliya, sebelah timur Khan Yunis. Gugurnya 2 anak Palestina menandai hari ke-100 berturut-turut pelanggaran sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan. Serangan udara, tembakan artileri, dan penembakan langsung ke kawasan permukiman kembali menebar ketakutan di tengah warga sipil yang belum pulih dari trauma perang berkepanjangan. Pemirsa, cucu Pakubuwono XIII berinisial S dilaporkan ke pihak kepolisian menyusul bentrok yang terjadi di Keraton Kasunanan, Surakarta menjelang acara penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan Fadlizon kepada Maha Menteri Panembahan Agung Tejo Wulan pada hari Minggu yang lalu. Cucu Pakubuwono XIII berinisial S diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap seorang abdi dalam berinisial RP hingga membuat korban mengalami luka-luka. Ditegaskan oleh kuasa hukum korban Ardi Sasongko bahwa pengeroyokan dilakukan oleh sejumlah orang berseragam hitam. Luka paling parah terdapat di bagian kemaluan dan belakang kepala korban. Salah satu dari penjaga kami karena mungkin dia kecil ya, itu langsung diambil. Nah saat itu korban ini langsung mendapatkan perlakuan, mohon maaf, ditendang di kemaluannya. Kemudian ada luka-luka di belakang kepala, ada memar di dada kiri dan juga di tangan kiri. Dan semuanya sudah kami lakukan secara partum. Kita lakukan di Rumah Sakit DKP Kota Surakarta secara melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana. Tim SAR lakukan upaya pencarian 3 korban yang masih terjebak di area galian tambang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Upaya pencarian membutuhkan peralatan khusus akibat jalur yang sempit dan struktur yang tidak stabil. Upaya pencarian 3 korban yang masih berada di dalam area galian tambang terus dilakukan. Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa kondisi struktur di dalam area tambang tidak stabil. Beberapa titik mengalami pelapukan dan terdapat kandungan gas beracun di dalamnya.
Proses evakuasi membutuhkan peralatan khusus untuk ruang terbatas karena jalur penambangan yang sempit dengan diameter 1 meter. Untuk melaksanakan evakuasi, kami lakukan asesmen terlebih dahulu pada area tambang tersebut, dan tim yang kami turunkan adalah dari Basarnas Special Group dan juga dari kantor SAR Jakarta, dan diketahui dari hasil asesmen bahwa area tersebut sudah merupakan area yang sudah tidak layak ya, kondisinya labil, dan kemudian juga selain kondisinya celahnya sempit, juga terdapat gas yang berkadar ataupun beracun yang Upaya pencarian akan dilaksanakan oleh tim rescue dari Basarnas dengan dukungan peralatan yang memadai. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sengketa karya jurnalistik tidak bisa langsung dipidana hingga digugat perdata. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik tidak dapat serta-merta diproses pidana atau perdata atas karya jurnalistiknya. Mahkamah Konstitusi mengingatkan sanksi pidana maupun perdata tidak boleh dijadikan instrumen dalam menyelesaikan sengketa pers. Sementara itu, sengketa pers yang muncul dari produk jurnalistik harus melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan proses penyelesaian sengketa dari produk jurnalistik diselesaikan terlebih dahulu melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilai Dewan Pers. Majelis Hakim akan mengesahkan bukti dulu, alat bukti dari Presiden, PK1 sampai dengan PK9, betul ya Pak? Benar yang mulia. Dan dari pihak terkait Dewan Pers, PT1 sampai dengan PT6. Tapi Dewan Pers nggak hadir ini. Nanti kami sahkan ini karena sudah diverifikasi. Baik, untuk pemohon, kemudian DPR dan pemerintah, Presiden dan pihak terkait, jika akan mengajukan kesimpulan, diberi kesempatan hingga hari Selasa tanggal 2 Desember 2025, 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini.